cek 1 2 3. Lu bisa dengar suara saya? Tes 1 2 3, bisa dengar suara saya? Yang lain gimana? Cek 1 2 3, bisa dengar suara saya? Cek 1 2 3, 1 2 3, tes 1 2 3, bisa dengar suara saya? Oke, ada yang bisa, ada yang enggak ya. Berarti kalau ada yang bisa, dari jaringan saya tidak ada masalah ya. Coba sebelum saya mulai, itu dicek dulu untuk jaringan teman-teman sekalian ya. Mungkin sinyalnya lemah atau internetnya lagi nggak stabil. Cari lokasi atau cari tempat yang internetnya stabil. Atau bisa dicoba dulu log out dari komputernya, nanti login lagi dan dites dulu nanti apakah suara saya bisa didengarkan dengan baik atau tidak, sehingga nanti kita bisa cek bareng-bareng ya. Ya, kita akan mulai sebentar lagi sambil nunggu yang belum bisa dengar suara saya. Kalau papan tulis bisa dilihat ya. Ini Mbak Aril ini ada masalah dari tadi tidak bisa dengar suara saya. Soalnya Mbak Mary Ardita bisa dengar suara saya dengan jelas. Gimana? Masih nggak ada yang bisa dengar suara saya? Ada yang bisa nggak? Mbak Mary Ardita cek bisa dengar suara saya? Mbak Omi bisa. Oke. Ini yang pada nggak bisa dengar ini lokasinya di mana? Ada di Taipei atau di luar kota Taipei? Biasanya kalau di Pingtung, Kaohsiung itu susah ya sinyalnya ya. Loh, Mbak Ardita putus-putus sinyalnya. Putus-putus suaranya. Kenapa bisa gitu ya? Sebentar, saya cek dulu. Gimana sekarang? Masih nggak bisa dengar? Suara saya putus-putus? Jelas sekarang ya. Kenapa sering gangguan begitu ya? Kadang nggak jelas, kadang jelas itu. Tempat saya bagus sinyalnya dan tidak ada keterangan ada gangguan. Maksudnya biasanya kalau ada gangguan itu ada SMS dari operatornya. Kalau di Taiwan dulu saya pakainya Chunghua, Mbak. 2 tahun saya di sana nggak ada pernah ada masalah itu Chunghua. Bagus kok sinyalnya di sana Chunghua. Malah kalau dibandingkan dengan kecepatan internetnya di Indonesia, saya rasa Chunghua itu saya sudah puas banget dulu pakai itu. Oh, pakai WiFi. Coba deh kalau pakai Chunghua dijamin bisa. Oke, kita mulai saja ya, teman-teman sekalian ya.
Ya, tenggorokan saya masih gatal ini. Ya, saya mulai ya. Ini sudah ada 14 siswa yang sudah hadir, saya kira dimulai juga sudah bisa ya. Saya mulai, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya ucapkan selamat datang dan selamat bertemu kembali dengan saya, Bapak Arik Pranada, selaku tutor kalian, di mana saya masuk di kelas 11 ini ada 3 kali kelas ya. Pertama kelas hari Senin, yaitu di kelas sosiologi, kemudian di hari Jumat di kelas bahasa Indonesia dan PPKN. Ya, saya kira sudah sering sekali ketemu dengan saya. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi. Ini Mbak Mary Arita nggak bisa dengar lagi. Yang lain gimana? Bisa dengar suara saya? Mbak Ika, Mbak Umi, Mas Anto, gimana? Bisa dengar suara saya? Cek 1 2 3. Halo. Halo. Cek 1 2 3, gimana gimana? Bisa dengar suara saya kok nggak ada respon ya? Cek 1. Cek 1 2 3. Cek cek 1 2 3. Sekarang gimana? Sekarang halo halo. Tes 1 2 3. Sekarang gimana? Oke, sekarang bisa dengan jelas ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, saya ucapkan selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Arik selaku tutor kalian. Ya, saya kira di kelas ini saya tidak hanya masuk satu kali ya, sehingga kalian sudah familiar dengan saya. Terakhir kita ketemu di kelas sosiologi hari Senin ya. Untuk kelas ini saya masuk di 3 kelas. Selain kelas sosiologi, saya juga masuk di kelas bahasa Indonesia dan kelas PPKN. Dan alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan umur panjang sehingga kita masih bisa berjumpa lagi di kelas yang biasanya kita sama-sama lalui, yaitu di kelas bahasa Indonesia setiap hari Jumat. Ya, saya lanjutkan. Teman-teman sekalian, sama kurang lebih 80 menit ke depan atau sekitar 2 jam mata pelajaran, nanti sampai pukul 10.20 kita akan sama-sama belajar kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia adalah bahasa sehari-hari kita sebagai warga negara Indonesia, selain bahasa Mandarin atau bahasa Inggris gitu ya. Nggak bisa denger ya atau gimana ya? Kok pada susah ya? Kenapa? Putus-putus atau gimana? Cek 1 2 3. Ini Mbak Fen putus-putus ya? Ini Mbak Setia dengan bisa dengar jelas ya dari tadi ya? Kenapa bisa gitu? Itu berarti tempatnya Mbak Mary ya, dicek lagi. Mbak Setia dari tadi juga sama, timbul tenggelam atau jelas terus suaranya? Coba saya dengar, mau dengar responnya.
Gimana, Pak? Lama ya? Oh, ada. Oke. Baik, nanti tinggal di cross check lagi ya kalau misalnya ada gangguan ya, biar nanti kita bisa cross check bareng-bareng. Baik, saya lanjutkan kembali. Jadi kadang-kadang saya lupa kalau ada interupsi. Ya, setiap hari Jumat kita ketemu di pelajaran bahasa Indonesia seperti sekarang ini ya. Kita akan belajar lagi satu keterampilan bahasa Indonesia lagi setelah kemarin kita sudah memahami bagaimana kita menemukan topik atau isi pokok dari wawancara ya. Ketika kita melihat wawancara, kita bisa mencatat atau kita bisa menemukan kira-kira wawancara itu membahas tentang topiknya apa. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar lagi dengan topik yang berbeda, dan hanya mengingatkan pada malam hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-8. Seharusnya minggu ini secara normalnya itu sudah memasuki pertemuan yang ke-10 ya. Berarti itu saya masih ada utang 2 kali pertemuan ya, karena waktu itu sepertinya saya ada halangan untuk 2 kali masuk, tidak bisa masuk 2 kali pertemuan, sehingga kita masih masuk di pertemuan yang ke-8 dan jumlah total pertemuan kita ada 14. Suaranya putus-putus lagi. Aduh, gimana ya? Coba saya deh yang keluar dulu ya. Saya cek dulu. Cek, cek 1 2 3. Sekarang gimana? Saya tadi coba untuk keluar terus masuk lagi. Cuman layar saya masih blank nih, belum bisa connect lagi. Sebentar ya. Ini layar saya masih blank, belum bisa connect. Sebentar. Tempat saya sekarang jadi lemot. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ya, pada malam hari ini kita sudah masuk di pertemuan yang ke-8. Itu artinya kita masih ada sekitar 6 kali pertemuan lagi ya untuk belajar bahasa Indonesia. Dan setelah minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menemukan pokok inti atau isi dari wawancara. Ketika kita melihat proses wawancara, kita bisa menemukan pokok isi wawancara tentang apa. Nah, sekarang
kita akan belajar satu skill lagi atau satu keterampilan dalam berbahasa Indonesia lagi ya. Karena sebagai warga yang baik, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita seharusnya bisa paham, tidak hanya bisa berbahasa atau ngomong bahasa Indonesia saja, tetapi keterampilan-keterampilan dalam berbahasa Indonesia itu kita juga perlu ketahui dan kita perlu aplikasikan, gitu ya. Nah, mudah-mudahan sampai selesai nanti kita tidak ada gangguan suatu apapun ya. Jadi pertama-tama mari kita buka terlebih dahulu pelajaran pada malam hari ini dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita diberikan kemudahan, keberkahan, dan manfaat dalam belajar pada malam hari ini. Berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Baik. Iya. Teman-teman sekalian, saya cek dulu bisa dengar suara saya dengan jelas dan papan tulisnya bisa terlihat dengan jelas ya. Oke. Baik. Seperti biasa saya hanya mengingatkan bahwa setiap kali pelajaran bahasa Indonesia saya memang butuh interaksi dari kalian ya secara interaktif. Sehingga tadi kan kenapa saya perlu cek dulu ya apakah kalian dengar suara saya atau kalian bisa melihat papan tulis yang sudah saya jelaskan, karena memang di sini saya meminta feedback dari kalian untuk bisa minta tanggapan, karena ini prosesnya diskusi ya, jadi tidak hanya saya ceramah. Saya juga ingin mengetahui seberapa jauh teman-teman sekalian paham dengan apa yang saya sampaikan, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan 100% berhasil ya, gitu. Bagi kalian yang memiliki buku yang tidak bisa melihat papan tulis misalnya ya, kalian bisa buka materi bahasa Indonesia yang akan kita pelajari pada malam hari ini di halaman, sebentar saya bukakan dulu file saya. Kalau misalnya ada yang sudah ketemu halamannya bisa dikasih tahu temennya ya. Saya buka filenya lama, malah not responding. Sebentar ya, saya coba cek halaman berapa. Halamannya ada di halaman sebentar saya carikan ya. Ini baru saya buka PDF bukunya. Kenapa komputer saya jadi lama juga? Ada yang sudah ketemu? Kalau sudah ketemu bisa kalian informasikan ke teman-temannya. Oh, ini sudah kebuka, halamannya ada di halaman sebentar. Kenapa lama sekali? Halamannya ada di halaman 41. Silahkan dibuka halaman 41, halaman bukunya ya. Bukan halaman kertasnya, tetapi halaman bukunya. Silahkan dibuka halaman 41. Nah, di situ ada topik bahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Halaman 41. Buka aja ya halaman 41. Yaitu tentang menulis surat dagang dan surat kuasa. Jadi memang setiap dalam bab di buku itu tidak saya ambil semua, karena memang prinsipnya itu pengulangan dari kelas ke kelas sebelumnya. Jadi saya hanya mencuplik atau saya hanya mengambil bab-bab topik bahasan yang memang belum kalian pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Jadi seperti itu, biar efisien waktunya, biar tidak mengulang-ulang begitu ya. Jadi pada malam hari ini kita akan bahas sebuah
topik bahasan pada materi bahasa Indonesia, yaitu tentang menulis surat dagang dan surat kuasa. Ya, sekilas dari judulnya surat dagang atau surat kuasa, mungkin teman-teman sekalian sudah pernah mendengar ya. Surat dagang, surat kuasa. Surat dagang itu macam-macam. Surat kuasa juga jenisnya macam-macam. Jadi dari teman-teman sekalian di sini, dari 17 siswa yang sudah hadir di sini, mungkin sudah ada yang pernah buat atau sudah pernah baca atau sudah pernah memiliki surat dagang atau surat kuasa ini, karena saya yakin setiap siswa yang bekerja di Taiwan pasti sudah pernah menemuinya. Cuman mungkin dulu belum tahu ini namanya surat dagang ataukah ini namanya surat kuasa. Jadi malam hari ini supaya teman-teman sekalian ingat apakah dulu pernah punya atau belum, nah kita bahas tentang materi menulis surat dagang dan surat kuasa. Kita mulai ya, karena topik bahasan pada malam hari ini ada dua macam, yaitu surat dagang dan surat kuasa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah surat dagang terlebih dahulu. Ya, apakah kalian tahu arti dari surat dagang itu? Ya, surat dagang itu bisa disebut dengan namanya surat niaga. Ya. Jadi surat dagang itu juga bisa disebut dengan surat niaga. Nah, apa itu surat niaga? Surat niaga itu adalah surat yang dipergunakan oleh seseorang, ya, bisa orang, bisa perusahaan, atau bisa badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Itu namanya surat dagang. Jadi kalau kalian membuat sebuah surat yang itu kepentingannya untuk kepentingan usaha di bidang perdagangan, itu namanya surat niaga atau surat dagang. Baik itu suratnya atas nama perorangan, baik itu suratnya atas nama perusahaan, ataupun suratnya atas nama badan usaha ya. Misalnya badan usaha rumah tangga kecil-kecilan, atau badan usaha desa, atau badan usaha di tingkat provinsi. Nah, itu sama, namanya surat niaga. Nah, kalau kalian pengen tahu jenis-jenis surat niaga itu apa aja, surat niaga itu antara lain ada yang namanya surat perjanjian jual beli. Kemudian ada surat perjanjian sewa menyewa, kemudian surat tawar penawaran barang, ada surat namanya surat penagihan, surat peminjaman, dan sebagainya. Nah, dari jenis surat yang sudah saya sebutkan tadi, ada surat jual beli, perjanjian jual beli, kemudian surat sewa menyewa, kemudian penawaran barang, penagihan, peminjaman. Ada yang pernah kalian buat atau setidaknya kalian pernah baca atau ketemukan dari jenis-jenis surat niaga yang sudah saya sebutkan tadi, ada nggak? Saya hanya pengen cek kira-kira pemahaman kalian apakah sudah ada bayangan gitu tentang surat yang akan saya sampaikan sebelum nanti saya akan berikan contohnya. Iya, perjanjian jual beli ya, misalnya ada. Ya, macam-macam sebenarnya, banyak sekali jenis-jenis surat niaga. Misalnya kalian membeli sesuatu ya, ya. Yang paling gampang itu membeli motor dengan kredit misalnya gitu ya. Kredit itu tahu nggak? Cicilan ya, cicilan. Jadi tidak dibayar dengan tunai atau kredit. Nah, di situ nanti akan ada perjanjian dari yang menjual, kemudian dari Anda yang melakukan perkreditan. Nah, nanti di situ ada hal-hal yang disampaikan, misalnya perjanjian pembayarannya akan dibayarkan berapa bulan, setiap bulannya itu berapa rupiah, kemudian kalau nanti tidak tepat waktu kena denda berapa. Nah, itu di situ ada semua peraturan-peraturan atau hal-hal yang disepakati oleh kedua belah pihak.
belah pihak, baik yang menjual maupun yang membeli. Nah, itu yang paling gampang dijadikan contoh, karena sekarang hal-hal seperti itu ya, kredit kredit atau perjanjian jual beli seperti apa namanya, cicilan-cicilan itu banyak sekali yang ada, khususnya di Indonesia ya, itu banyak sekali, kayak motor sekarang elektronik juga banyak kreditnya ya. Ya, kenapa Mbak Aril? Coba keluar dulu deh, terus masuk lagi ya. Soalnya yang lain bisa dengar suara saya. Nah, itu ya. Itu salah satu contoh yang mungkin bisa kalian bayangkan. Ya, penawaran barang juga begitu, peminjaman juga begitu. Jadi jangan sampai tidak ada surat ya. Biasanya yang jadi masalah di tanah air kita ya, di kehidupan sehari-hari kita adalah kita menyepelekan sekali dengan adanya surat menyurat seperti ini. Jadi ketika kita meminjamkan uang atau meminjamkan barang kepada seseorang, tidak ada hitam di atas putih, ya, tidak ada hitam di atas putih, tiba-tiba yang meminjam lupa tuh kalau pernah minjem, terus kita nagih, loh mana buktinya. Nah, itu kan jadi berabe ya. Kecuali kalau kita sudah ada surat-surat peminjaman itu ya, ada dua tanda tangan, baik yang meminjami, yang meminjam. Di situ ada kesepakatan kapan balikinnya, terus bunganya berapa kali nyicilnya dan sebagainya. Itu akan bisa dipertanggungjawabkan, karena sekarang banyak sekali penipuan-penipuan seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman sekalian sudah susah-susah cari uang di negara orang, nanti jauh-jauhnya tertipu gitu ya. Jadi ya jangan sampai seperti itu ya. Jadi apa namanya, bisa belajar bahasa Indonesia ini supaya teman-teman sekalian bisa paham tentang surat menyurat itu. Surat perjanjian kerja, ya kerja itu juga di bidang perdagangan ya sebenarnya ya, perdagangan jasa. Itu juga masuk dalam surat niaga ya, kayak perjanjian kontrak dan sebagainya. Itu kan ada dua belah pihak yang apa namanya, yang ada di dalam isi surat tersebut. Jadi surat perjanjian kerja atau kontrak kerja itu juga bisa disebut dengan surat niaga atau surat perdagangan, karena memang perdagangan itu kan tidak harus perdagangan barang ya, tetapi perdagangan juga perdagangan jasa. Kalian kan di sana menjual jasa ya. Jadi bekerja, melayani atau bekerja untuk merawat simbah-simbah atau kakek-kakek yang ada di sana, itu kan kalian menggunakan jasa kalian untuk bekerja, atau yang bekerja di pabrik dan sebagainya. Jadi tidak melulu untuk barang saja, tetapi juga jasa ya. Nah, tetapi dari berbagai jenis surat niaga ini sebenarnya satu dengan yang lainnya itu bentuknya hampir sama ya. Nanti yang dibahas tidak semua, saya akan memberikan beberapa contoh saja, seperti surat perjanjian ya, surat perjanjian yang nanti akan saya paparkan sehingga nanti kalian bisa paham, bisa mengetahui ya dengan seksama, supaya di kedepannya kalian akan lebih teliti lagi, lebih apa ya namanya, lebih terorganisir ya ketika meminjamkan uang atau melakukan pembelian suatu produk. Karena sekarang banyak sekali penipuan, beneran, jujur saja banyak sekali penipuan mengatasnamakan misalnya jual beli barang. Jadi kalau kita tidak cermati, kadang-kadang orang Indonesia itu penyakitnya itu satu, malas baca, malas apa, intinya pokoknya malas ya. Jadi dari segi baca itu juga sudah malas. Jadi ketika ada penawaran, lebih mudah, lebih suka orang yang menjual itu menjelaskan daripada kita baca sendiri. Kadang-kadang orang yang menjual itu kan biasanya nipu dan sebagainya, sehingga kita tidak baca secara hitam di atas putih, kita terjebak dan kita tertipu. Jangan sampai seperti itu ya. Besok-besok kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, sewa menyewa, atau meminjamkan uang, penawaran barang dan sebagainya, kalian harus benar-benar dilihat ya, benar-benar dilihat, dicermati, jangan sampai keburu-buru ya. Gitu. Itu yang bisa diambil dari pelajaran yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Baik, karena kita fokus di surat perjanjian ya untuk malam hari ini ya, jadi tidak mungkin kita bahas semua. Yang pertama adalah surat perjanjian. Nanti akan saya berikan contohnya.
Surat perjanjian adalah surat yang berisi persetujuan yang mengikat antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki kekuatan hukum. Jadi salah satu contoh adalah surat perjanjian, baik itu perjanjian jual beli, perjanjian kredit, perjanjian peminjaman dan sebagainya. Itu pasti isinya adalah surat yang berisi tentang persetujuan yang mengikat, ya. Jadi ada orang-orang yang dijelaskan dalam surat tersebut itu diikat, bukan diikat dengan tali ya, tapi diikat dengan koridor atau dengan ranah kesepakatan yang sudah disepakati, ya, begitu. Nah, biasanya pihak-pihak yang ada di dalam surat itu tuh, di samping dua belah pihak yang sedang mengadakan persetujuan, biasanya ada pihak-pihak lain, ya, ada pihak-pihak lain, misalnya saksi. Jadi ketika nanti suatu saat misalnya walaupun sudah ada suratnya, tetap aja yang meminjam, misalnya surat perjanjian peminjaman, ya, sudah lama sekali nggak dibayar-bayar gitu kan, kemudian yang meminjamkan menagih, ini balikin duit gue gitu kan, ini udah lama banget nggak dibalikin, saya perlu uangnya gitu kan. Habis itu, kapan aku minjem lah, ini ada suratnya, mana nggak ada saksinya gitu kan. Nah, salah satu pihak lain yang biasanya masuk dalam sebuah surat perjanjian adalah saksi. Jadi ketika orang yang misalnya ditagih, ya, kalau itu merupakan surat perjanjian peminjaman, nanti bisa dipanggil tuh saksi lain, ya, saksi atau pihak lain yang bisa memberikan kesaksian bahwa dulu memang dia saksinya gitu. Jadi bisa dua belah pihak atau lebih dan memiliki kekuatan hukum. Jadi jangan salah, ya, surat yang biasanya sudah dibuat, yang sudah disepakati antara kedua belah pihak itu bisa di atasnamakan hukum, ya, bisa diurus di jalur hukum apabila nanti ada masalah, ya, gitu. Nah, dalam surat perjanjian itu ada bagian-bagiannya. Jadi untuk mengetes pemahaman kalian, jadi ada bagian-bagiannya sehingga ketika nanti jika saya tugaskan kalian untuk membuat sebuah surat perjanjian, jadi harus ada bagian-bagian dari surat perjanjian berikut ini. Yang pertama adalah adanya judul surat, ya. Jadi dalam surat perjanjian itu ada judul suratnya, biasanya ditulis di tengah ataupun ditulis dengan huruf besar, ditulis dengan huruf tebal dan sebagainya. Misalnya judul surat itu misalnya surat perjanjian jual beli mobil, di paling atas sendiri. Nah, itu judul surat. Kemudian ada nomor surat. Biasanya kalau nomor-nomor surat ini adalah surat-surat perjanjian yang diterbitkan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu atau badan-badan usaha, ya, badan usaha, perusahaan, kemudian institusi, organisasi. Jadi dia sudah pengeluaran surat, proses sekretariatannya sudah terstruktur sehingga dia memiliki nomor surat. Jadi setiap kali surat keluar atau surat dibuat itu ada nomor suratnya, tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa, dan itu surat keberapa. Itu biasanya ada catatannya seperti itu. Jadi bisa di tracking atau bisa dilacak itu surat keluarnya kapan. Nah, itu biasanya kalau dari kampus atau institusi, kemudian sekolahan atau PT, ya, perusahaan, badan usaha itu biasanya ada nomor suratnya. Nah, setelah judul dan nomor surat, kita akan masuk ke isi surat. Nah, isi suratnya apa? Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Biasanya bagian pendahuluan ini menjelaskan tentang pencantuman pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apakah ada pihak 1, ada pihak 2, atau pihak 3, dan itu dijelaskan secara jelas. Pihak 1 itu siapa, pihak 2 itu siapa, pihak 3 itu siapa. Nah, itu biasanya isi surat yang pertama, itu bagian pendahuluan. Kemudian isi surat yang selanjutnya adalah bagian isi. Bagian isi ini lebih menjelaskan atau lebih mencantumkan hal-hal yang telah disepakati
ya, berupa hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Biasanya dijelaskan dengan pasal-pasal ya. Pasal 1 bla 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 bla, pasal 2 bla 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 bla. Apabila pihak satu tidak melaksanakan pasal 1, maka nanti akan bla 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 bla, misalnya gitu. Pasal 2 tentang apa misalnya, apabila nanti pihak 2 tidak menyelesaikan atau tidak menjalankan atau melaksanakan pasal 2, nanti sanksinya apa. Nah, itu jelas. Nah, itu bagian isinya. Jadi biasanya lebih detail, lebih kompleks ya, lebih jelas ya. Jadi jangan pernah ya bikin surat perjanjian itu nggak jelas, masih ada yang ditanyakan, maksudnya kata-kata yang dituliskan itu menimbulkan ambiguitas atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas atau membingungkan. Ini Mbak Vivi tidak bisa dengar suara saya, sinyal saya hijau bagus, yang lain gimana? Bisa, oke, saya lanjutkan ya. Berarti Mbak tadi siapa? Lupa, Mbak Vivi, dicek lagi soal anunya, sinyalnya ya. Nah, tadi ada bagian pendahuluan, ada bagian isi, dan yang terakhir ada bagian penutup. Biasanya bagian penutup ini mencantumkan tempat dan tanggal surat dibuat, kemudian tanda tangan kedua belah pihak dan saksi-saksi. Jadi bagian penutup ini juga tidak kalah penting teman-teman sekalian. Jadi di situ dijelaskan kapan kesepakatan itu terjadi ya, tanggalnya, tempatnya di mana ya, bisa bisa di cross check, bisa dilihat di situ. Kemudian ada tanda tangan dua belah pihak. Biasanya disertai materai ya dan saksi-saksi, supaya bisa ditanggung gugat, bisa ditanggung hukumnya kalau misalnya dikasih materi. Sebenarnya tanda tangan pun juga bisa, cuman di negara kita negara hukum, dan hukum itu sudah menentukan, sudah mengemukakan bahwa untuk perjanjian-perjanjian tertentu harus ada materai-materai yang bisa ditanggung gugatkan ya, bisa dimasukkan dalam jalur hukum. Biasanya yang kuat itu sampai sekarang itu ada materai 6.000 kalau nggak salah. Ya, gitu. Nah, ini salah satu contoh yang akan saya berikan kepada kalian. Nah, kalian bisa lihat ya contohnya ya. Ini salah satu contoh surat perjanjian jual beli mobil. Ya. Di sini disebutkan bahwa yang tadi bagian-bagian dari surat perjanjian itu ada macam-macam ya, ada judul, ada isi ya. Ya, ada nomor surat dan sebagainya. Ini salah satu contoh surat perjanjian jual beli mobil atau surat perjanjian yang paling sederhana. Kalian nanti mungkin bisa buat ya, atau kalian pernah melihat dan malah punya ya, atau menyimpan surat perjanjian seperti ini. Oke, yang pertama kita coba cek ini ya, seperti teorinya tadi bahwa ada di bagian awal itu judul suratnya, yaitu surat perjanjian jual beli mobil. Dan yang kedua tadi ada apa? Yang kedua itu ada nomornya. Yang di sini tidak ada nomornya ya, tapi tadi kan pilihannya jika ada. Nah, biasanya surat-surat yang tidak ada nomornya kayak gini itu adalah surat-surat perseorangan atau individu ya, antara dua orang yang mengadakan perjanjian tanpa atau tidak diikuti atau tidak di bawah organisasi atau badan usaha atau perusahaan. Jadi biasanya seperti ini. Jadi ada judul surat, kemudian yang selanjutnya adalah isi surat bagian pendahuluannya. Nah, ini disertakan pihak-pihak yang terlibat. Biasanya setelah judul ini yang di bawah sini ada tulisan atau ada keterangan yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Dr. Andes Santoso Eko, pekerjaan PNS, dan dijelaskan di situ pegawai negeri sipil. Kadang orang-orang tidak tahu ya singkatan-singkatan. Jadi kalau membuat singkatan-singkatan harus ada penjelasannya. Jadi buka kurung atau dalam kurung dijelaskan. Yang pertama tadi adalah nama Dr. Andes Santoso Eko. Kemudian pekerjaannya PNS atau pegawai negeri sipil. Alamatnya
Jalan Bulu Selatan nomor 3A garis miring 20 Semarang selanjutnya disebut pihak pertama sebagai penjual. Jadi di situ langsung dijelaskan bahwa angka 1 di sini ya, angka 1 di sini itu disebut pihak pertama, dijelaskan dia. Jadi sudah dijelaskan bahwa nanti kalau di kalimat-kalimat bawah itu disebut pihak pertama, berarti dia menunjuk pada Dr. Santoso dengan pekerjaan ini, alamat ini. Nah, ini semua pihak pertama. Jadi tidak perlu mengulang nama, pekerjaan, alamat. Cukup ditulis nanti pihak pertama di paragraf atau kalimat selanjutnya. Baik, saya teruskan. Kemudian yang nomor 2, nama Dr. Anda Prihatini, sarjana hukum, pekerjaan sebagai pengacara, alamat Jalan Puspanjolo nomor 6, 30 Semarang. Selanjutnya disebut pihak kedua sebagai pembeli. Jadi penjualnya tadi Dr. Andes Eko Santoso Eko, kemudian pembelinya adalah Ibu Prihatini, ya, itu. Kemudian biasanya surat ini dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya, yaitu dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengadakan jual beli mobil sebagai berikut. Nah, ini isinya. Pasal-pasal tadi kan sudah saya sebutkan ya, ada isinya. Pasal 1. Pihak pertama pada tanggal 10 Oktober tahun 2007 telah menjual kepada pihak kedua. Jadi dia tidak mengulang nama, cukup disebutkan pihak-pihak saja ya. Jadi pihak ini merujuk pada penjualnya tadi, kemudian pihak kedua ini merujuk pada pembeli. Jadi disebutkan pada pasal 1, pihak pertama, tanggalnya jelas ada di situ, tanggal 10 Oktober 2007 telah menjual kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah membeli dari pihak pertama sebuah mobil Kijang tahun 1995 dengan nomor rangka MHF21KF 4000200494, nomor mesin bla 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 bla, jelas ya, dengan nomor polisinya juga jelas, lengkap dengan segala peralatannya, dengan harga sebesar 68 juta rupiah yang dibayar pihak kedua secara tunai. Jadi di sini sudah jelas mobilnya seperti apa, nomor rangkanya berapa, nomor mesinnya berapa, tahun berapa, mereknya apa, harganya berapa, nomor polisinya berapa ya. Itu disebutkan ya dengan jelas di surat perjanjian tersebut. Kemudian pasal 2 diteruskan. Mobil tersebut dengan semua suratnya pada hari ini Senin 10 Oktober tahun 2007 telah diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam keadaan baik atau mulus, sehingga pihak kedua mulai hari ini menjadi pemilik baru dan menguasai sepenuhnya barang yang telah dibelinya itu. Kemudian yang selanjutnya adalah isi dari pasal 2. Segala keuntungan dan kerugian serta resiko atas mobil tersebut mulai hari ini menjadi hak dan tanggung jawab pihak kedua. Ya, pihak kedua adalah pihak yang membeli. Begitu. Nah, masih ada pasal lagi. Nah, ini adalah merupakan isi kesepakatan ya. Pasal 3. Pihak pertama menjamin bahwa mobil tersebut sebelumnya benar-benar milik sendiri. Jadi bukan curian ya. Gitu. Untuk itu, mengenai mobil tersebut, baik sekarang maupun di kemudian hari, pihak kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan atau gugatan dari pihak lain yang menyatakan turut memiliki hak lebih dahulu atas mobil tersebut. Oleh karena itu, pihak kedua dibebaskan oleh pihak pertama dari segala tuntutan mengenai hal-hal tersebut. Jadi untuk memastikan bahwa memang mobil itu milik dari penjual sendiri dan bukan curian, sehingga ketika suatu saat ada orang yang mengaku-ngaku itu mobilnya dia, ini bisa disampaikan gitu ya. Jadi jelas tanggung gugatnya, hukumnya jelas. Kemudian pasal 4, uang penjualan sebesar 68 juta rupiah tersebut pada hari ini sebelum penandatanganan surat perjanjian telah diterima oleh pihak pertama dari pihak
kedua. Untuk penerimaan uang tersebut, surat perjanjian ini oleh kedua belah pihak dinyatakan berlaku pula sebagai kwitansi yang sah. Jadi semakin jelas isinya ya. Kemudian pasal selanjutnya, pasal 5, semua beban pajak sejak hari ini, bea balik nama mobil tersebut ke nama pihak kedua, demikian pula dengan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan perjanjian ini merupakan tanggungan dan harus dibayar oleh pihak kedua. Pajak pertambahan nilai atau PPN atas mobil ini pun juga ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua. Jadi semua kesepakatan pun jelas. Ya. Nah, pasal terakhir, pasal 6, tentang isi surat perjanjian ini dengan semua akibatnya, para pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang. Jadi pada saat perjanjian surat ini disepakati dan diketahui oleh kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kota Semarang. Kemudian ditutup isinya, demikian surat perjanjian ini dibuat dalam perangkap 2 untuk pegangan masing-masing pihak. Nah, ini disebutkan di sini dengan jelas tempat dan tanggal surat yang dibuat. Kemudian di sini juga dijelaskan juga tanda tangan dan nama terang pihak yang memiliki atau melangsungkan kesepakatan dan disertai dengan materai. Dan di sini juga disampaikan siapa saja yang menjadi saksi-saksi atas pembelian tersebut, sehingga ketika nanti ada masalah, saksi-saksi ini pun juga bisa bermanfaat atau bisa berperan untuk menjadi saksi bahwa memang sudah ada atau sudah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak dalam pembelian mobil Kijang yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober tahun 2007 tadi ya. Gitu. Oke. Sampai di sini paham ya untuk surat dagang ya. Baik. Kita lanjutkan bahasan yang kedua, yaitu surat kuasa. Nanti kalau misalnya waktunya sudah masih ada, nanti akan saya berikan contoh-contoh yang lain ya. Oke. Yang kedua adalah surat kuasa. Nah, ini yang mungkin sering banget kalian bikin ya, atau sering kalian lihat ya. Apa itu surat kuasa, Pak? Surat kuasa adalah surat yang berisi mengenai pemberian kuasa atau wewenang dari seseorang, badan, usaha atau perusahaan atau lembaga kepada seseorang yang dipercaya untuk melaksanakan tugas atau misi-misi tertentu. Orang yang diberikan kuasa memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti orang yang memberi kuasa. Ya, jadi sebagai contoh mudahnya ya, kita sering menemui paspornya habis masa berlakunya itu. Kalian di Taiwan itu ya, paspornya masa berlakunya habis, dan kalian harus perpanjangan di kantor dagang ekonomi Indonesia yang ada di Taipei atau KDII ya, karena kita tidak memiliki kedutaan besar di Taipei, sehingga untuk urusan imigrasi dan sebagainya, untuk urusan paspor dan sebagainya, kita ngurusnya di KDII. Sebagai contoh tadi ya, misalnya salah satu TKI, misalnya salah satu tenaga kerja yang kerja di Taiwan sana, misalnya Mbak Ika ya, Mbak Ika ini tinggal di Pingtung, kerja di sana, misalnya kerja ikut salah satu keluarga yang mengurus seorang kakek yang memang ADL-nya atau activity daily living-nya, kehidupan sehari-harinya dibantu total gitu ya. Nah, pada saat itu paspornya habis gitu. Nah, KDI sudah memberikan peraturan atau cara-cara bagaimana proses perpanjangannya. Jadi perpanjangannya harus di KDI, pengambilannya juga harus di KDI, tidak bisa dikirim dan sebagainya. Oke, Mbak Ika susah sekali untuk keluar ya, dan KDI misalnya sudah memberikan online service, misalnya bisa diisi formulir perpanjangannya dengan sistem online misalnya. Oke, udah diisi secara online, sudah lengkap, berkas-berkasnya juga sudah
sudah terupload dengan baik, sudah dikirimkan, sudah disubmit gitu ya. Nah, pada prosesnya udah selesai nih, paspornya jadi. Nah, tapi KDI minta paspor yang sudah jadi harus diambil oleh pemohon secara langsung, tidak boleh diwakilkan ya, misalnya harus datang sendiri gitu. Kecuali dengan surat kuasa. Nah, misalnya ini memang Mbak Ika ini tidak bisa keluar sama sekali, waktu itu tidak ada cuti, tidak bisa libur, dan jarak dari Pingtung ke Taipei karena KDI ada di Taipei ya, sangat jauh ya, bisa memakan waktu 6 sampai 6 jam naik kereta ataupun naik bis ya. Kalau pakai HSR mah cepet ya. Nah, itu yang jadi masalah karena nggak ada waktu libur dan tidak boleh keluar misalnya gitu. Nah, KDII memberikan kebijakan bahwa bisa diwakilkan tapi dengan surat kuasa yang dibuat gitu. Nah, fungsi dari surat kuasa ini adalah memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada orang yang diwakilkan. Misalnya Mbak Ika ini punya teman di Taipei, misalnya Mbak Luciana ya, Mbak Luciana ini tinggal di Taipei dan waktu kerjanya lebih fleksibel, jadi bisa keluar kemana-mana ya, bisa izin dan bisa mengambilkan paspornya Mbak Ika yang tadi diperpanjang ya, nanti bisa diantarkan ke Pingtung oleh Mbak Luciana. Nah, kemudian Mbak Ika ini mengkontak Mbak Luciana ya, tolong dong ini pasporku diambilin di KDI gitu, ini sudah aku bikinin surat kuasa, nanti surat kuasanya tak tanda tanganin, ada materainya, kemudian surat kuasanya tak kirim ke Taipei, nanti kamu juga tinggal tanda tangan di situ ya, itu misalnya begitu. Nah, nanti kamu bertindak sebagai saya untuk mengambil paspor yang sudah saya perpanjang karena tidak bisa diwakilkan tanpa menggunakan surat kuasa. Nah, itu keperluannya surat kuasanya ada seperti itu. Jika kalian memiliki keperluan dan tidak bisa hadir dalam pengambilan atau menghadiri sebuah kegiatan, kalian bisa mewakilkan dengan disertai surat kuasa tersebut. Seperti surat niaga tadi, surat kuasa pun juga ada bagian-bagiannya. Ya, yang pertama adalah judul surat. Misalnya judulnya adalah surat kuasa. Secara umum biasanya yang saya temui ya, biasanya kalau saya bikin surat kuasa juga judulnya cuma surat kuasa aja gitu. Kemudian setelah judul surat, biasanya diikuti dengan bagian pembuka surat, yang isinya adalah berisi pernyataan yang memberikan kuasa, nanti bla bla bla, akan ada contohnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian identitas pemberi kuasa yang diberikan dan yang diberikan kuasa. Jadi ada dua belah pihak yang dituliskan atau yang dijelaskan dalam surat tersebut, yang memberikan kuasa dan yang diberikan kuasa. Pada bagian isi dari surat kuasa itu, isinya adalah tentang perihal mengenai pemberian kuasa kepada orang yang ditunjuk dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Ya, untuk membuat kalian ada gambaran, nanti akan ada contohnya. Nah, selanjutnya di bagian terakhir dari surat kuasa ini ada yang namanya bagian penutup. Bagian penutup ini biasanya terdiri dari berbagai macam elemen atau aspek-aspek yang harus ditulis di surat kuasa tersebut atau yang biasa ditulis di surat kuasa tersebut, yaitu terdiri dari tempat dan tanggal surat dibuat, tanda tangan dan nama terang pihak yang memberikan kuasa dan yang diberikan kuasa, biasanya juga disertai dengan materai. Oke, sebentar, belum selesai ini. Oke, ini. Ya, ini saya sudah mempersiapkan sebuah contoh surat kuasa yang mungkin kalian bisa baca atau kalian bisa lihat supaya ada gambaran. Ya, perhatikan contoh surat kuasa berikut ini. Ya, tadi sudah saya katakan ya, bagian-bagiannya juga ada macam-macam, hampir sama dengan surat niaga, ada judul, ada pendahuluan, ada isi, dan ada penutup. Yang pertama adalah ada judul ya. Nah, biasanya cuma ditulis surat kuasa saja. Ini namanya judul. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya,
yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, ini ada identitas sebagai pembuka ya, pendahuluan. Yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Nama Prasetyo Ika L, Sarjana Teknik, pekerjaan PNS. Kalian bisa jelaskan pegawai negeri sipil ya, biar lebih jelas. Alamatnya Jalan DI Panjaitan 2 Bantul. Jabatannya adalah sebagai Kepala Bagian Prasarana BPN Bantul, yang kemudian disebut sebagai pihak pertama atau yang memberikan kuasa. Jadi ini adalah keterangan dari item nomor 1 ini. Jadi ketika nanti di kalimat selanjutnya itu menyebutkan pihak pertama, nanti akan merujuk pada nama, pekerjaan, alamat, dan jabatan identitas yang disebutkan di atas ini. Ya, jadi saya ulangi, nama Prasetyo Ika L, Sarjana Teknik, pekerjaan PNS, alamat Jalan DI Panjaitan 2 Bantul, jabatan Kepala Bagian Prasarana BPN Bantul. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama yang memberikan kuasa atau pemberi kuasa. Jadi di sini ini 1 ini ya, paragraf ini sampai ini namanya pihak yang membuat atau berwenang memberikan kuasa. Nah, setelah item 1 itu ditulis ya, itu sudah diketik gitu, kemudian diikuti dengan kalimat selanjutnya, memberikan kuasa kepada nomor 2 ya, nama Bayu Endro Wibowo, ahli madya, pekerjaan PNS, alamatnya Jalan Kapten Patimura 3 Bantul, jabatan tenaga administratif BPN Bantul, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua yang diberikan kuasa. Ya. Jadi ini item nomor 2 ini disebut item pihak yang diberikan kuasa. Nah, ini baru isinya, detailnya. Dia kegiatan yang harus dilakukan atau yang diberikan atau didelegasikan kepada pihak kedua dari pihak pertama itu apa sih? Nah, ini penjelasannya ada di isi ini. Dengan ini menerangkan bahwa pihak pertama telah sepakat memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan sarana dan prasarana di kantor BPN Bantul. Surat kuasa berlaku mulai saat surat ini dibuat sampai dengan tanggal 3 Maret 2008 setelah pihak pertama pulang dari Tanah Suci Mekah. Jadi ini merupakan surat pelimpahan tugas ya, misalnya seperti itu. Jadi pihak pertama tadi mau haji atau mau umroh ya ke Mekah, kemudian dia tidak bisa meninggalkan pekerjaan begitu saja, kemudian mengkuasakan pekerjaannya kepada pihak kedua tadi untuk melaksanakan tugas-tugas yang tadi menjadi tanggung jawab pihak pertama supaya dikerjakan ya. Jadi setelah surat ini dibuat dan disepakati oleh dua belah pihak, otomatis pihak kedua itu memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewajiban sebagai pihak pertama ya. Kemudian dilanjutkan dengan penutup. Demikian surat kuasa ini dibuat rangkap 2. Tentang perubahan dalam surat ini akan ditangani oleh pihak yang berwenang. Nah, ini penutupnya. Tadi sudah saya katakan bahwa penutupnya biasanya ada tanggal, kemudian tempat di mana kesepakatan itu dibuat. Nah, di sini dibuat di Bantul, Yogyakarta pada tanggal 15 Februari tahun 2008. Nah, kemudian di bawahnya diketahui ada pihak pertama, ada pihak kedua, kemudian tanda tangan dan nama terang, ada Bayu Endro W, AMD atau ahli madya, kemudian Prasetyo Ika L, sarjana teknik. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah di sini letak materainya ya, letak materainya. Ya. Jadi sebisa mungkin letak materainya itu ada di tengah-tengah dan dikenakan tanda tangan dari dua belah pihak. Jangan sampai tidak dikenakan ya, itu nanti biar menjadi bukti bahwa memang sudah disetujui
adanya kesepakatan tersebut. Jadi materainya untuk pengesahan. Ya, dari segi hukum itu bisa di tanggung gugatkan ya. Nah, kalau dalam kesepakatan itu ada saksi-saksi, sebaiknya saksi-saksi itu juga ditulis. Siapa saksinya? Di sini dalam kasus ini, dalam contoh ini ada dua macam saksi atau dua orang saksi, yaitu Betty Anggraini dan Virus Yosa. Dan jangan hanya ditulis saja, tetapi juga disuruh untuk mengesahkan surat kuasa yang dibuat ya dengan tanda tangan. Seperti yang dicontohkan di sini, saksi-saksinya pun menandatangani surat kuasa yang dibuat ya. Betty Anggra ini dia juga tanda tangan, Virus Yosa juga tanda tangan. Jadi kalau untuk saksi saya rasa tidak perlu menggunakan materai. Jadi materainya itu cukup untuk pihak-pihak yang terlibat, yaitu pihak satu dan pihak yang kedua gitu. Baik, untuk malam hari ini saya rasa tidak perlu panjang lebar ya. Cukup ada surat niaga dan surat kuasa. Saya kira teman-teman sekalian biar mudah untuk memahami. Ada pertanyaan sebelum saya tutup dan kita lanjutkan ke kelas selanjutnya, karena memang waktunya tinggal 2 menit lagi. Jadi bahasan kita tidak terlalu banyak malam hari ini, hanya surat kuasa dan surat niaga. Jadi kalian nanti mungkin di pertemuan yang akan datang akan saya berikan tugas untuk membuat salah satu surat niaga dan surat kuasa untuk tambahan nilai, ataupun nanti ketika ujian akhir nggak usah ngerjain soal, kita suruh bikin surat aja gitu. Nanti lah kita pikirkan nanti ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, karena waktu kita sudah habis. Kita akan lanjutkan di kelas sebelah, di kelas PKN. Dan saya akan tunggu di kelas selanjutnya, mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun. Kita tutup terlebih dahulu kelas kita pada malam hari ini, kelas Bahasa Indonesia, dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Saya tunggu di kelas selanjutnya. Untuk kelas Bahasa Indonesia kita terminasi atau kita akhiri. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang di hari Jumat lagi ya, untuk kelas Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan panjang umur. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di kelas sebelah ya. Saya tunggu ya. Sampai jumpa.